Kemudian rukun sholat, sesuatu yang harus dikerjakan ketika sholat. Dibagi tiga, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Apa itu qalbi? Qalbi itu hati. Jadi rukun qalbi, rukun yang berkaitan dengan hati. Yang namanya hati itu di hati, bukan di lisan. Makanya ada orang yang niat sebelum sholat, usolli fardul isya'i, Allahu Akbar. Ketika takbir dia tidak niat lagi, sah tidak sholatnya? Tidak. Kenapa? Karena niat ini harus berbarengan dengan amal pertama. Amal pertama sholat apa? Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita mengangkat tangan pertama itu Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Rukun pertama harus berbarengan dengan itu. Jadi ketika takbir Allah, hati niat, baru sah niatnya. Jadi bukan diucapkan. Namanya juga kan rukun qalbi, rukun hati. Berarti harus di dalam hati, bukan diucapkan. Terus apakah sah orang yang sebelum sholat meniatkannya? Sholli fardul isya'i adaan ma'mumanillahi ta'ala Allah. Tapi ketika takbirnya dia niat lagi. Sah tidak? Sah. Justru bagus. Dalam mazhab Syafi'i ini ada yang mensunahkan, minimal-minimalnya dianjurkan. Kenapa? Supaya kita tidak lupa ketika takbir, atau supaya ketika kita takbir itu masih terdorong niatnya. Karena sebelum takbir kita sudah melafazkannya, sehingga ketika takbir niat ini masih ada, ikut terdorong. Jadi bagus untuk diamalkan. Hanya saja jangan terlalu keras. Sholli fardul isya'i, mengganggu nanti. Kanan kita, kiri kita terganggu gara-gara kita terlalu keras mengatakan usolli fardul isya'i. Pelan-pelan saja. Karena kadang-kadang kalau kita tidak seperti itu, pas takbir Allahu Akbar, loh kok saya niat sholat maghrib padahal sholat isya. Pernah nggak? Bukan pernah lagi, bahkan sering kan. Jadi melafazkan niat sebelum sholat itu dianjurkan. Hanya saja belum sah ya, karena sahnya ketika berbarengan dengan takbiratul ihram. Kemudian niat ini yang paling penting adalah tahu maksud. Bukan hafal bacaan. Usolli fardul isya'i. Ketika ditanya, tahu nggak artinya? Nggak. Keterlaluan itu. Bisa jadi tidak sah. Orang yang niat seperti itu tapi nggak ngerti artinya. Kenapa? Karena kalau dia tidak ngerti artinya, sudah pasti dia nggak ngerti maksudnya. Untuk itu dipahami bacaannya, kemudian dipelajari artinya, sehingga ketika kita takbiratul ihram, niat, kita ini tahu bahwa ini saya mau sholat fardu isya. Ada maksud untuk sholat. Lalu di dalam niat ini apa saja yang wajib? Yang wajib itu hanya 3. 1, 2, 3. Yang pertama menyengaja sholat. Yang kedua menentukan kefarduan sholat. Yang ketiga menentukan waktu sholat. Yang pertama menyengaja sholat. Bahasa Arabnya apa? Usolli. Kemudian menentukan kefarduan sholat. Bahasa Arabnya apa? Fardhu. Menentukan waktu sholat. Bahasa Arabnya
zuhri, asri, maghrib, isya'i, subahi. Jadi kalau orang niat usolli fardhu zuhri cukup. Karena yang wajib hanya 3. Kecuali kalau berjamaah, maka makmum wajib meniatkan makmuman, niat sebagai makmum. Jadi 4 kalau berjamaah. Usolli fardhu zuhri makmuman, usolli fardhul asri makmuman. Cukup, itu yang wajib. Bagi orang awam, maka pilih yang pendek saja. Supaya apa? Supaya takbirnya cepat. Allahu Akbar. Kenapa? Pendek. Usolli fardhul isya makmuman. Kalau dibaca semuanya nih, usolli fardhul isya 4 rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Bisa-bisa takbirnya 7 detik, 8 detik. Allahu Akbar. Gak beres. Tapi kalau kita ini sudah pandai berniat, semuanya ini bisa kita niatkan dalam waktu 1 detik bahkan. Allahu Akbar. Semuanya sudah ada. Karena sekali lagi niat itu yang penting tahu maksud. Bukan membaca niat dalam hati. Bukan membisikkan sesuatu di dalam hati. Allah sholli fardhu isya'i. Ini dalam hati ya contohnya. Sholli fardhu isya'i adaan makmuman lillahi ta'ala. Bukan itu. Tapi tahu maksud. Allah, saya niat sholat fardu asar sebagai makmum. Kalau semuanya Allah, dalam otaknya itu terpikir semua. Saya mau sholat fardu asar 4 rakaat menghadap kiblat, sholatnya ada sebagai makmum, dan semuanya karena Allah. Maksudnya itu langsung ada dalam hati dan tercakup dalam 1 detik. Seperti kita mau ke Alfamart, mau membeli odol, odolnya bermacam-macam lagi, Pepsodent, Ciptaden, Close Up. Juga mau membeli sikat giginya dengan berbagai merek juga, sabunnya juga. Mau beli sabun Lifebuoy, Gift, macam-macam lah. Puluhan barang tadi, apakah perlu meniatkannya sampai 10 detik? Tidak. Kita ambil kunci, naik motor, langsung pergi. Niatnya hanya dalam sekejap saja. Saya mau ke Alfamart. Mau ngapain? Mau belanja. Dalam otaknya itu semuanya sudah terpikir. Begitulah niat. Allah. Karena dia ini sudah pandai berniat, 2 detik, 3 detik, semuanya ini bisa tercakup. Sudah dimaksudkan seluruhnya. Jadi kalau kita belum expert, belum pro, belum pandai berniat, maka cukup niatnya yang wajib saja. Sholli fardhul isya'i makmuman. Kalau saya biasanya ditambah dengan adaan dan menyandarkannya pada Allah. Jadi kalau saya sholli fardhul isya'i adaan makmuman lillahi ta'ala. Yang keempat ini masih khilafiyat. Ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah. Rokaat, jumlah rokaat, 4 rokaatin, 4 rokaat sholat isya. Kira-kira kalau sholat isya 3 rokaat sah apa tidak? Tidak. Jadi nggak perlu disebutkan 4 rokaat karena pasti saya sholat isya akan 4 rokaat. Kiblat, mustaqbilal kiblati. Kalau sholat tidak menghadap kiblat sah apa tidak? Jadi nggak perlu disebutkan juga. Kalau adaan kan bisa jadi kodoan.
Lillahi ta'ala, supaya kita ini benar-benar ketika sholat itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka saya selalu meniatkannya itu ditambah dengan adaan dan lillahi ta'ala saja. Pertama, supaya tidak panjang. Yang kedua, rokaat dan kiblat sudah jelas, pasti tidak akan keluar daripada rokaat yang ditentukan. Sholat maghrib pasti 3, isya pasti 4. Kiblat pasti menghadap kiblat dari awal sampai akhir. Intinya yang wajib itu hanya 3. Ini sepakat ulama. Yang ketiga ini wajib. Sholli fardhu isya'i, sholli fardhu subuhi. Ditambah makmuman kalau berjamaah. Kalau ini sunnah. Jumlah rokaatnya, menghadap kiblatnya, adaan atau qada'annya, dan juga lillahi ta'alanya, ini sunnah. Mafhum ikhwan? Allahu a'lam bissawab.